mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Oh, luar biasa. Sangat cinta Pak Prabowo. Luar biasa keberanian dan ketegasan Presiden kita Prabowo Subianto, perjuangan gigih Presiden Prabowo beserta jajaran kabinetnya untuk kemerdekaan Palestina kini telah membuahkan hasil, telah menghasilkan progres yang sangat baik bagi bangsa Indonesia, Palestina, Islam, dan dunia. Iya, karena selepas desakan Pak Prabowo beserta menteri-menteri hebatnya, Perdana Menteri Israel Netanyahu kini telah resmi ditetapkan sebagai penjahat perang. Alhamdulillah. Akan ditangkap oleh sebanyak 124 negara di dunia. Namun tentu meski lembaga dunia yaitu ICC atau Mahkamah Pidana Internasional telah menetapkan Netanyahu sebagai buronan dunia yang statusnya saat ini telah legal untuk ditangkap dan diadili, saat ini negara kita Indonesia, Palestina beserta negara-negara pendukung kemerdekaan Palestina telah mendapatkan ancaman besar, ancaman mengerikan dari Amerika. Iya, karena Presiden Amerika Joe Biden telah mendeklarasikan perang bagi negara manapun yang telah berani menangkap Netanyahu, dan Amerika tidak segan-segan untuk meratakan negara tersebut. Wah, ini tentu sangat berat ya bagi Indonesia beserta negara pendukung kemerdekaan Palestina. Baik, berikutnya kami akan paparkan bagaimana perjuangan hebat dan keberanian serta ketegasan dari Pak Prabowo beserta para menterinya yang secara lantang menyuarakan kemerdekaan Palestina. Gempar lur, perjuangan Bapak Prabowo selama ini untuk membebaskan Palestina dari Israel ternyata membuahkan hasil lur. Tetapi Amerika malah mengancam Indonesia lur. Kenapa jadi Amerika yang kebakaran jenggot dengan pembebasan Palestina ini? Langsung aja kita simak video sama-sama. Check it out. Oke. Dan mendesak dunia agar memberikan sanksi berat pada Israel dan Netanyahu hingga akhirnya saat ini Netanyahu telah ditetapkan sebagai penjahat dunia, penjahat perang yang wajib untuk diadili dan diberikan hukuman berat. Pertama, dari sejak mulai hari pertama Pak Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo dengan tegas menyatakan dukungannya pada kemerdekaan Palestina. Kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Luar biasa. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan. Hari ini kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di Rafah, dengan risiko yang sangat tinggi. Dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita dan nanti rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil. Berikutnya, pernyataan Pak Prabowo ini telah dipertegas oleh Menteri hebat Pak Prabowo, yaitu Menlu Sugiono. Saudara-saudaraku, prajurit TNI yang sedang bertugas di UNIFIL. Sebagai garda terdepan diplomasi Indonesia, rekan-rekan adalah bagian dari sebuah sejarah panjang Indonesia dalam berkontribusi untuk perdamaian dan keamanan internasional. Kita semua paham bahwa situasi di lapangan tidaklah mudah. Eskalasi konflik ini akan meningkatkan resiko keselamatan. Saya ingin mengutip Presiden Prabowo dalam pidato perdananya sebagai presiden. Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani dari ancaman dan bahaya tersebut. Yang ingin saya sampaikan, yang harus kalian yakini, bahwa kalian tidak sendiri. Pemerintah dan bangsa Indonesia akan selalu bersamamu. Saya akan melakukan semua hal untuk membantu saudara-saudara sekalian. Kementerian Luar Negeri akan terus berkoordinasi dengan PBB dan negara-negara sahabat pengirim pasukan pemeliharaan perdamaian ke UNIFIL untuk Merah Putih dan untuk perdamaian dunia. Amin. Luar biasa lur ya. Ketegasan Bapak Prabowo untuk
membebaskan Palestina dari Israel itu sangatlah luar biasa lur ya. Dengan tegas. Menurut gue Bapak Prabowo nggak bakalan takut dengan ancaman Amerika yang akan mengancam meratakan negara siapapun yang berani menangkap Netanyahu. Gue yakin Bapak Prabowo nggak bakalan takut. Kalau emang itu sudah ditetapkan, jangan negara lain, pasti Bapak Prabowo sendiri akan menangkap Netanyahu, karena dengan prinsip Bapak Prabowo ingin membebaskan Palestina dari cengkraman Israel dan juga Amerika. Bapak Prabowo pasti berani menaruhkan nyawa untuk kemerdekaan Palestina. Luar biasa, kita harus bangga punya presiden seperti Bapak Prabowo dan juga Menteri Luar Negeri kita Bapak Sugiono. Kita lanjut lur. Oke. Dan tidak lama berselang, Wakil Menlu RI Anies Mata di tengah tanah Arab, di tengah negara-negara Arab yang selama ini telah bungkam dan menutup mata atas Palestina, dengan berani dan tegas beliau mendesak negara-negara Arab untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan mendesak untuk memberikan sanksi berat pada Israel. Bismi Fakhamatir Rais Indonesia Prabowo Subianto wa a'dha'il wafdil Indonesia. Kulluna Palestin, kulluna Palestin, kulluna Palestin. Waddaqti ala kullil muassasatid dawliyah li'azli Israel wa yajibu an la tazhab jara'imul harbi wal ibadah al-jama'iyah allati irtakabatha Israel. Selanjutnya, Pak Prabowo dengan gagah berani meminta langsung kepada negara yang mendukung dan menyokong penuh Israel, yaitu Amerika, untuk kemerdekaan Palestina. Bahkan permintaan Pak Prabowo ini dikatakan langsung kepada Presiden Joe Biden dan juga kepada Menlu AS Antony Blinken. Dan berikutnya, yang luar biasa, Pak Prabowo dengan tegas dan berani meminta kemerdekaan Palestina di tengah-tengah negara G20 yang sebagian besar adalah pendukung penuh Israel. We urge urgently immediate ceasefire in Ukraine and in Gaza. Let us not hesitate to go forward and urge the participants in the region to achieve this ceasefire. For us, this is vital for the achievement of peace and stability. We also urge countries of the G20 to use their collective strengths to strengthen multilateral efforts on this issue. Thank you. Dan sebelumnya, Pak Prabowo juga telah mendesak perdamaian Palestina pada PBB dan menyatakan telah siap untuk mengirimkan tentara Indonesia demi perdamaian Palestina. Stand on many of the issues of concern in this present situation, especially the issue of human rights violations, violations of international law, especially in Palestine. And we reaffirm Indonesia's commitment to support all United Nations efforts, and we are willing to support, for instance, we are on record as saying that we will support peacekeeping forces in the event there's a possibility of ceasefire and the need for internationally mandated peacekeeping forces. We are ready to provide the forces. Wah, luar biasa ya perjuangan Indonesia demi Palestina. Sangat luar biasa lur ya, perjalanan Bapak Prabowo ingin membebaskan Palestina dari cengkrama Israel itu sangatlah panjang ternyata lur ya. Bapak Prabowo sudah membicarakan kemerdekaan Palestina di forum-forum terbesar dunia lur ya, bahkan di PBB. Bahkan di G20 itu lur adalah perkumpulan bangsa-bangsa besar ya, di dunia lur ya. Bapak Prabowo dengan lantang dan berani mengatakan untuk memerdekakan Palestina, untuk negara-negara Islam untuk mendukungnya. Luar biasa banget keberanian Bapak Prabowo deh. Semuanya bertepuk tangan lur dengan keberanian Bapak Prabowo yang ingin membebaskan sekali Palestina. Emang di sanalah saudara-saudara kita lur ya. Palestina hanya Indonesia lur, mencintai Indonesia walaupun bahasa kita berbeda, tapi kita adalah satu iman dan juga satu gimana lur chemistry-nya kalau Indonesia dengan
Palestina itu sangatlah kuat lur ya. Sehingga Bapak Prabowo pun sama memperjuangkan sekali Palestina untuk merdeka. Luar biasa. Kita lanjut. Oke. Tidak main-main, dan tentu Palestina juga sangat bersyukur dan berterima kasih pada negara kita, hingga bendera negara kita pun berkibar dengan hormat di Palestina. Dan tentu perjuangan pemimpin kita pun telah membuahkan hasil. Seperti yang sudah kami sampaikan, saat ini Netanyahu telah ditetapkan sebagai buronan dunia dan akan diadili serta akan ditangkap oleh sebanyak 124 negara. Adapun negara-negara tersebut adalah sebagai berikut. Dan bukan hanya dari negara lain, bahkan saat ini juga Netanyahu semakin dikutuk oleh sebagian bangsa dan rakyatnya sendiri. Namun yang sangat disayangkan, lagi-lagi Amerika saat ini telah turut campur dan telah mengancam akan meratakan negara manapun yang telah berani memerangi Israel dan menangkap Netanyahu. Waduh, ini sungguh sangat dilematis dan berat bagi dunia ya. Nah, Luar biasa lur ya. Keganasan Netanyahu pada Palestina benar-benar seperti binatang lur ya. Wajar kalau misalnya Bapak Prabowo ingin sekali Palestina itu merdeka ya, karena memang genosida ini sangatlah kejam sekali lur. Membabi buta, bukan hanya tentara yang dihabisi, tapi warga-warga sipil, bahkan bayi yang baru lahir juga semua lur ya. Palestina ini adalah negara Islam, negara Rasul kita. Luar biasa kalau misalnya Bapak Prabowo bisa membebaskan Palestina dari cengkraman Israel dan Amerika lur. Gak kuat nih negaranya lur ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang Netanyahu ditetapkan sebagai buronan oleh 142 negara lur. Semoga cepat tertangkap dan juga dikasih hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya lur ya. Memang itulah yang pantas buat monyetnya Netanyahu ini lur. Orang yang gak punya hati ya, gak punya kemanusiaan. Saudara-saudara kita udah banyak sekali di Palestina yang dibunuh olehnya lur. Mudah-mudahan perjuangan Bapak Prabowo memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan Palestina cepat terwujud lur ya, agar saudara-saudara kita di Palestina bisa hidup damai dan tentram lur ya. Kita dukung terus Bapak Prabowo dan para TNI kita yang berada di sana lur. Semoga sehat selalu dan selamat dari pergi sampai kembali lagi. Oke, sekian lesson dari gue kali ini dulu, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.